Halo, selamat sore anak-anak. Ketemu lagi dengan Tante Yo di siaran YouTube GBT Kristus Kasih Malang dengan ibadah online sekolah minggu. Jadi selamat juga kepada anak-anak yang baru lihat siaran ini. Tante ucapkan selamat beribadah, ibadah dengan sungguh-sungguh. Juga anak-anak yang di Medan, di Jakarta mungkin ya, di Surabaya atau di Malang. Dan semua anak-anak yang di Nusantara ya, Tante ucapkan selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Ibadah dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Lipat tangan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku terima kasih Yesus, si Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari anak-anak ikuti Tante Yo berdoa ya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan tolong urapi kami bisa beribadah memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus yang memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Untuk lagu pertama kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya nanti damai jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus. Gak enak kalau sambil duduk ya. Kita semua bangkit berdiri, nyanyi sambil pakai gerakan tangan. Semua nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Bentar, masih belum sungguh-sungguh. Ayo nyanyi lagi dengan sungguh-sungguh sambil gerakan tangan ya. Ke kanan dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Lagi. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
kecil, ada mungkin yang sudah remaja, jalan tetap bersama Tuhan ya. Pelajaran sulit, apa-apa sulit tetap berjalan sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Iblis Itu Musuh Kita. Iblis itu musuh kita, tetap berdiri. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sini sana. Iblis itu musuh kita. Sebentar. Ini ada gerakan tangannya ya. Ayo sama-sama Tante Yu ya. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Jadi awas ya, iblis itu musuh kita. Ya, dia tidak suka melihat anak-anak saat ini nyanyi dengan sungguh-sungguh bersama kita, Tante Yu. Itu dia tidak suka. Tapi jangan takut karena ada Yesus sebagai juru selamat kita. Nyanyi lagi. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Lagi. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Lagi. Yesus juru selamat kita ya. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Lagi. Yesus juru selamat kita ya. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Anak-anak, kita mau dengar pengumuman ya. Ada temanmu yang dari tadi beribadah bersama Tante Yu. Nanti yang memberikan pengumuman ya. Loh, Kebi, bukannya tadi Kebi sudah ibadah di gereja. Kalau Kaila kan Daina badan. Kan nggak apa-apa. Gak apa-apa ya ibadah 2 kali ya. Nggak apa-apa loh. Kebi, Kamu dengar firman. Kebi, ayo bantu Tante Yu bikin itu, bacain pengumumannya. Oke. Teman-teman, ibadah onsite di gereja kalau Surabaya sama Medan sama ya Gaby ya, 9.15. Kalau di Malang? Kalau di Malang jam 10. 10. Iya, jam 10. Iya, iya. Di Jakarta? Di Jakarta jam 4 sore. Jam 4 sore. Teman-teman, kalau ikut ibadah onsite, tak boleh rame. Kalau pas ibadah papa mama ya, tak boleh rame. Gitu ya Gaby ya? Iya, nggak boleh rame. Ganggu nanti papa mamanya ya. Oke. Terus itu Gaby, kalau di online ringkasan firman Tuhan, itu tugas-tugas atau apa itu lihat di mana? Di linknya? Lihatnya di Google Classroom. Lihatnya di Google Classroom, Kaila. Google Classroom. Terus masuknya apa? Pakai? Masuknya pakai kode kelas. Kode Kode kelas. kelasnya KZYINP. Oh ya ya ya. Dicatat ya teman-teman. Gaby, sekarang
kita kembali ya memperhatikan ibadah selanjutnya bersama Tante Yu ya. Kita mau kembali. Yuk. Balik ke Tante Yo. Terima kasih Kayla dan Gaby yang sudah menemani Tante Yu sore hari ini ya. Sekarang kita semua berdiri lagi. Kita akan berdoa karena saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Tante Yu berdoa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis akan menolong kami semua untuk bisa mengerti firman Tuhan, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dan kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jika sore hari ini ada kuasa iblis, kuasa setan yang akan merampas benih firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis, hai setan, engkau pergi dari ruangan ini, terlebih dari hati kami, untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, silakan duduk kembali ya. Anak-anak yang sudah besar bisa siapkan Alkitabnya dan catatannya. Anak-anak yang kecil tetap duduk manis ya. Mungkin bersama papa, bersama mama, atau bersama suster, atau bersama mbaknya, atau bersama kakak-kakak. Tetap duduk manis memperhatikan televisi atau mungkin HP yang ada di depan untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Anak-anak, siapa yang suka olahraga? Ya. Kayaknya siapa yang suka badminton? Ya, seperti Koko Michael ya, suka sekali bulu tangkis. Nah, terus siapa lagi yang suka main bola? Ya, itu. Opawi juga suka main bola. Nah, terus siapa lagi yang suka main musik? Nah, ini Kak Diki gitu. Biasanya di sekolah atau mungkin di luar sekolah itu ada lomba bulu tangkis. Nah, kayaknya teman-teman kita banyak deh yang ikut, apalagi kalau 17 Agustus banyak diadakan lomba di sekolah maupun di perumahan. Nah, siapa di sini yang suka ikut lomba musik? Kayak teman kita Kristal yang di Malang itu suka ikut lomba musik ya. Terus siapa yang suka ikut pertandingan atau lomba badminton, bulu tangkis? Koko Michael mungkin pernah ya. Atau lagi dah. Terus kemudian siapa yang suka ikut pertandingan atau lomba sepak bola, gol gitu ya? Siapa yo? Pasti anak-anak seru ya, senang. Dan pasti kalau ketika ikut lomba kepingin menjadi pemenang. Hidup rohani Tante Yu, hidup rohani anak-anak itu seperti berlomba, seperti sedang menjalani perlombaan. Yuk kita baca ya. Di dalam Filipi
Filipi 3 ayat yang ke-14. Nah, kita baca di situ. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi anak-anak, kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat 14, Tante bacakan lagi buat anak-anak semua. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Disambung langsung di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, Ibrani 12 ayat 1 dulu Tante bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Ayo lihat sini semua, lihat Tante yuk. Ketika kita tadi sudah membaca firman Tuhan, ya, di dalam Filipi dan Ibrani dijelaskan bahwa memang kita, hidup rohani kita ini seperti sedang melakukan perlombaan supaya bisa memperoleh kemenangan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau berlomba kita harus mencapai kemenangan. Syaratnya apa untuk bisa menang? Nah, seperti Kristal ketika ikut lomba piano waktu itu, kepingin menang, syaratnya apa? Latihan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang syaratnya ada di dalam Alkitab yang tadi kita baca. Yang pertama di dalam ayat 1, ya 12, Ibrani 12 tadi ya, dikatakan bahwa harus tekun. Nah, tekun untuk dalam perlombaan itu. Jadi nggak main-main. Ketika tekun itu artinya setia beribadah kepada Tuhan. Ya, ini dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, lihat Tante Yu lagi. Ya. Tekun, ya harus tekun. Mana ada kalau saat kita berlari lomba lari, terus males capek berhenti, ya kalah pasti kita pasti kalah. Akan dilewati oleh teman-teman kita yang lainnya. Jadi kalau dalam perlombaan kita harus tekun lari terus sampai di finish, baru kita akan menang. Jadi tidak boleh berhenti di jalan, tidak boleh berhenti di tengah jalan, tidak boleh malas berhenti dulu Nah, siapa di sini yang ibadahnya suka bolong, suka absen, malas mama, malas bangun, kan ada ibadah online. Nah, Tante Yu menjelaskan bahwa sebenarnya ibadah online itu tidak hanya untuk anak-anak yang berhalangan, tapi anak-anak yang sudah beribadah pagi atau mungkin siang itu boleh dan bisa mengikuti ibadah online lagi, karena firman Tuhannya akan berbeda. Dan Tuhan senang kalau anak-anak suka sekali beribadah, suka sekali mendengarkan firman Tuhan. Apalagi satu minggu cuma satu kali kan, sekolah minggu pagi atau sekolah minggu siang. Nah, kalau anak-anak mau mendengarkan di online juga, onsite juga, wah Tuhan senang. Berarti anak-anak tekun sekali gitu dalam perlombaan. Jadi ingat, jangan sampai bolong, jangan sampai berhenti di jalan. Ketika kita lari, ayo start lari. Males berhenti dulu, capek. Nah, kita tidak akan menang. Itu syarat yang pertama, yaitu apa tadi? Tekun. Yang kedua, kita baca itu di dalam Ibrani tadi ya, masih ingat? Oke. Harus menanggalkan beban. Jadi kalau lari pasti pakai pakaian olahraga lari, terus kemudian tidak bawa apa-apa, lari terus ya, lihat Tante, lari terus, tidak membawa pikulan yang berat gitu enggak. Coba lihat Tante ya.
Ush, ini berat sungguhan loh, Nana. Ayo, Tante Yo ikut lomba lari. Aduh, berat. Pasti akan kalah. Jadi di dalam perlombaan tidak boleh membawa karung yang penuh dengan beban yang berat ini. Pasti akan kalah dengan lawan yang lainnya. Anak-anak nggak terasa kan kalau dalam perlombaan rohani kita sering membawa beban. Ayo coba kita lihat ya, apa sih ini? Bukan harta karun. Coba lihat. Beban itu artinya dosa yang harus ditinggalkan. Apa ini ya? Wow, beban dosa tidak taat. Ternyata kita memang tidak boleh membawa beban berat di saat kita, beban dosa di saat kita lomba. Dalam perlombaan lari secara rohani, tidak boleh. Jadi ini tidak boleh lagi, tidak boleh ada kita bawa ini, nggak boleh. Jadi harus dibuang, tidak taat, harus menjadi anak-anak yang taat. Buang. Nah, buang ya. Sekarang kita lihat lagi. Apa kira-kira ini ya? Aduh, berat bener loh ini, berat bener nih. Apa nih ya? Nah, ini dia. Yang sudah bisa baca? Berantem. Siapa suka berkelahi? Siapa suka berkelahi? Ini juga nggak boleh. Artinya tidak bisa hidup rukun. Harus dibuang. Kalau kita mau lomba lari dan menang secara rohani, ini harus dibuang. Buang sana. Buang ya. Oke. Sekarang ada lagi. Apa ini ya? Wow. Suka marah kalau dinasihati mama. Ayo cepetan mandi, nanti ibadahnya terlambat. Marah. Mama ini enggak tahu, aku masih ngantuk. Gitu ya, marah-marah sampai disuruh belajar juga marah-marah. Ini juga menjadi beban yang harus kita tanggalkan. Kalau kita mau menang di dalam lomba, ini harus dibuang. Buang ya? Setuju buang? 1, 2, 3, buang. Oke. Yang lagi. Masih banyak lagi nih. Iri hati. Tanpa disadari, anak-anak membawa beban iri hati. Temannya diberkati Tuhan, anak-anak jengkel. Gitu ya, sombong ya, iri gitu. Ini tidak boleh, harus dibuang. Karena kalau tidak, akan menjadi beban memberati kita saat kita lomba di dalam perjalanan kita mengiring ke Tuhan Yesus. Buang ya, setuju buang anak-anak? Setuju ya? 1, 2, 3. Buang. Oke. Sekarang lagi. Apa ini ya? Wah, ini tadi MALAS. Apa? Malas. Nah, malas ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, itu harus dibuang. Ingat ya, iblis itu tadi apa? Lari seperti singa yang melihat anak-anak ini yang rajin, harus kutangkap. Ya, supaya tidak ke gereja, supaya menjadi malas. Dengan apa? Teman-temannya tiba-tiba datang, teman-teman anak-anak. Halo Gaby. Halo Kayla. Ayo kita main yuk. Main di mana? Di mall. Jam berapa? Sekarang. Oh, jangan ikut. Ya, kita mau ibadah. Kalau mau kamu ikut ibadah. Nah, itu. Iblis memang mau mengajak anak-anak untuk malas beribadah. Supaya tidak menang dalam lomba rohani, tidak menang dalam lomba lari secara rohani. Jadi sepakat dibuang. 1, 2, 3. Oke. Lama-lama bebannya hilang, dosanya hilang. Wow. Nah, ini bohong atau dusta. Ini pun juga menjadi beban ya saat kita lari, memberati kita. Kita nggak bisa bebas untuk lari, sehingga akan mengakibatkan kita jadi kalah, bukan lagi sebagai pemenang. Harus dibuang. 1, 2, 3. Nah, ini tempatnya ini juga nggak penting, buang. Oke. Jadi sekarang dosa sudah ditanggalkan. Termasuk nakal tadi nggak ada. Apalagi ya banyak yang harus kita tanggalkan. Saat itu kita sudah tanggalkan semua dosa, kita menjadi ringan, kita bisa bebas lari dengan kencang sampai ke finish menjadi pemenang. Jadi ada 2 sudah ya. 1 apa tadi? Ingat?
tekun. Yang kedua, menanggalkan semua beban dosa. Sekarang yang ketiga. Tadi kita baca di dalam Ibrani juga tadi ya. Yaitu mata memandang kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah tekun, taat dengar-dengaran, menjadi anak yang baik, tidak lagi berbuat dosa, menanggalkan segala beban dosa tadi, maka saatnya kita mengarahkan pandangan kita ke depan, di mana lomba ini sampai ke finish. Jadi jangan toleh-toleh saat lari, halo, ya pasti tertinggal. Apalagi kalau anak-anak seperti istri Lot, lihat ke belakang sambil lari, wah pasti akan tertinggal dan bahaya. Ketika anak-anak toleh-toleh, ya, melihat kanan kiri, bahkan melihat ke belakang, di depan ada batu, ada sesuatu, anak-anak nggak bisa tahu, sehingga anak-anak bisa terjatuh. Nah, ini ada contoh. Seorang yang pemuda tidak kecil, tapi harus melawan raksasa yang besar. Kita baca ya di dalam 1 Samuel. Tidak asing, tapi tante tetap mau bacakan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-49. Ya, itu. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Sekarang lihat tante. Oke. Kita sudah baca 1 Samuel tadi, yaitu tentang Daud yang melawan Goliat. Dia hanya punya pengali-ali dan 5 batu dimasukkan di dalam kantung batunya. Nah, coba anak-anak dengerin. Seandainya Goliatnya di sana, apakah Daud tidak melihat Goliat? Melihat, gitu. Pasti tidak akan kena. Jadi kalau Goliatnya di sebelah timur, pasti Daud akan melihat ke timur. Tidak mungkin tidak tertuju kepada Goliat. Nah, kalau kita mau menang, contoh seperti Daud yang benar-benar memusatkan pikiran kepada Tuhan, hanya melihat Tuhan saja. Ada musuh, tetap bersandar kepada Tuhan. Sama dengan kita, kalau kita sudah tekun, kalau kita sudah menanggalkan semua dosa, kita hanya melihat kepada Tuhan Yesus saja. Mungkin ada teman-teman yang menghalangi kita. Kita baik-baik, dibilang nakal, dibilang ini, difitnah, dihujat dan sebagainya. Diam saja, tetap pandang kepada Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Anak-anak yang baik-baik ya. Terus kemudian dibilangilah, lo anak itu lo suka mencuri punyaku, suka ngambil makananku, bekalku. Diam saja. Kita tetap kepada Tuhan. Terus anak-anak jadinya males kan? Kalau misalnya seperti itu gitu. Aduh males lah teman gereja kok begitu ya. Jangan melihat teman-teman itu. Tapi melihat kepada Tuhan Yesus. Seperti Daud yang pandangannya pas gitu ya. Jadi kalau kita mau menang dalam perlombaan rohani, lari yang dikatakan di dalam Efesus Filipi tadi, maka 1, tekun. Yang kedua, tanggalkan beban. Yang ketiga, pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jangan memandang yang lain, karena akan bisa membuat kita lemah. Anak-anak yang besar sudah mengerti kan? Kita harus fokus, ya, kita harus fokus kepada tujuan, yaitu finish. Kita akan menjadi pemenang. Firman Tuhan, ngerti ya anak-anak sore hari ini? Jadi hidup rohani kita itu seperti orang yang sedang lomba berlari. Nah, kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi pemenang, menjadi juara, menjadi pemenang. Karena kalau menjadi pemenang, kita akan bisa mewarisi kerajaan surga. Tante, itu kan nanti. Enggak. Ya memang nanti kita masuk kerajaan surga, tapi di dalam dunia ini kita bisa merasakan hadiah dari Tuhan juga, yaitu 1, pertolongan Tuhan, perhatian, dan kasih sayang Tuhan. Tuhan curahkan untuk kita, itu sebagai hadiah kita karena kita tekun, karena kita menanggalkan beban dosa, dan kita tetap memandang kepada Tuhan. Ya, ayo kita terus melangkah bersama Tuhan, ngikut Tuhan dengan setia, tekun, terus tidak lagi berbuat dosa, dan tetap memandang kepada Tuhan.
Tante Yo dan anak-anak harus menjadi pemenang. Ya, kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Roh Kudus yang manis. Sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nyanyi sekali lagi, kita angkat tangan kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagi. Roh Kudus yang manis, sungguh-sungguh tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan sore hari ini. Kami mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami, mengiring Tuhan. Tuhan, kami mau jadi pemenang untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga, untuk bisa menerima pertolongan, perhatian dan kasih sayang Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap tekun, setia, dengar-dengaran kepada Tuhan, untuk setia dan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin beribadah. Terlebih Tuhan, kami bisa menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa tetap memandang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir, sehingga kami boleh menjadi pemenang. Tanamkan firman Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, untuk kami lakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak ya, sampai ketemu minggu depan. Ayo kita berlomba dan jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati.